Oke, eee bapak-bapak yang lain bagaimana? Kita mulai saja atau kita tunggu lagi? Ini sudah 310-an lebih yang hadir. Dimulai aja, Pak. Oke, siapa? Faisal. Kelihatannya kita mulai saja ya. Karena ada kelas internasional seperti biasa, hari ini saya akan mix bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris untuk pengumuman proyek pertama ini. Jadi terima kasih banyak untuk seluruh dosen yang sudah hadir, seluruh asisten yang sudah hadir, dan juga seluruh mahasiswa yang sudah hadir ya. Okay, today I will present the first project for our introduction engineering and design. Okay, the first project is corrugated cardboard portable challenge. Jadi proyek pertama untuk PRD ini judulnya adalah corrugated cardboard portable chair challenge. Ya, jadi intinya adalah kursi portable yang terbuat dari karbon. Oke, dari bahasa Indonesia-nya itu apa ya Pak Ferry ya? Karbon itu. Kardus Pak. Kardus ya, betul. Terima kasih Pak Andi Kuswoyo. Dari kardus, okay? dari yang kita biasanya lihat kardus itu nama apa bahasa Inggrisnya adalah karbon seperti itu ya. Oke, saya coba lanjutkan. So in 2002, more than 23 million tons of corrugated cardboard were recovered and recycled in the US, which is 74% of all cardboard produced in the same year. Jadi pada tahun 2002 itu lebih dari 23 juta ton kardus ya berhasil di recycle di Amerika, di mana ini adalah 74% dari kardus yang diproduksi di tahun yang sama. Dari situ kita bisa melihat ya ada potensial dan juga opportunity yang kita bisa lihat dari situ ya. Okay, so basically we can see potential and opportunity from the fact that I just shown just now. Okay, the first one is corrugated cardboard made from natural renewable resources as one of the best environmental records. That's the first one. The second one, cardboard has the best recycle. Ini apakah sudah di-record? Sudah Pak Satrio, sudah di-record. Ya, terima kasih banyak Pak Ferry. Okay. So the second one, cardboard has the best recycling rate of any packaging material used today. Ya, dari data yang sudah saya tunjukkan sebelumnya, ini kita bisa lihat ada potensi dan juga opportunity di sana. Itu ada dua hal. Yang pertama, kardus itu terbuat dari material yang dapat diperbarui, dari sumber yang dapat diperbarui, kemudian memiliki rekod terkait lingkungan yang sangat-sangat baik, mungkin salah satu yang terbaik. Kemudian yang kedua, kardus itu juga memiliki recycling rate yang paling baik dibandingkan dengan packaging material yang biasa digunakan saat ini. Okay. Nah, okay, from that we can have a hard look at every scrap of cardboard, which can lead the creative mind to see it as a valuable raw material. And this is your opportunity to discover the potential of corrugated cardboard. Okay? Dari situ kita bisa melihat dan juga mengambil kardus-kardus dari situ ya, dari kardus-kardus yang lain, kita bisa menggunakan kreativitas kita untuk melihat itu sebagai material yang sangat-sangat berharga. Dan ada opportunity juga di sana untuk mendapatkan potensi yang lebih lagi ya dari si kardus tersebut. Nah,
ini adalah latar belakang dari proyek pertama kita. So this is basically the background of our first project. Okay, and this is it actually. When we talk about the first project, corrugated cardboard challenge, is something like this. But I hope any of you not make it as the base design for yourself. You can make it as your base design, but don't copy it. Okay, you can take a look at this as an example, but just don't copy it. Jadi ini bisa dilihat ya, ini adalah proyek pertama kita, corrugated cardboard chair challenge. Jadi kursi yang terbuat dari kardus, kursi yang terbuat dari kardus, bentuknya bermacam-macam. Banyak contoh yang bisa kalian lihat dari internet. Ada beberapa kami tunjukkan di sini ya. Ini sebagai informasi, PPT ini saya dibantu oleh Pak Andi Kusoyo untuk menyiapkannya. Jadi ada beberapa contoh di sini yang bisa kalian lihat, tetapi tolong jangan copy dari sini. Gunakan kreativitas kalian untuk membuat desain yang lebih baik lagi. Seperti itu. Okay? When we talk about challenge, when we talk about project, there must be a rule there. Okay? Saat kita membicarakan terkait dengan suatu proyek, ya, suatu challenge, pasti akan ada peraturan di sana. Nah, hal tersebutlah yang akan kita bahas secara detail hari ini. Okay? So basically, this is the challenge. Okay? Each of you will be not assigned, okay, but I mean, each of the group, okay, has to design, mix, and test a portable chair made of cardboard to be used by one adult. Jadi challenge-nya ini adalah challenge group ya, challenge bukan perorangan ya, lebih ke arah ke grup ya. Jadi setiap grup itu, setiap kelompok itu nanti harus mendesain, membuat, menguji paling tidak satu portable chair yang terbuat dari kardus yang bisa digunakan oleh satu orang dewasa. Terkait dengan grupnya itu ada ketentuannya, terkait dengan kelompoknya ada ketentuannya. Setiap grup berisi 6 mahasiswa. Berisi 6 orang mahasiswa dengan paling tidak ada satu orang cewek di dalam kelompok tersebut jika memungkinkan. Ini ada kata-katanya, jika memungkinkan. Karena kami belum mengecek lagi di setiap kelas itu jumlah mahasiswinya itu ada berapa orang seperti itu. Just in case tiba-tiba ada dalam satu kelas yang tidak ada mahasiswinya sama sekali, jadi itu tidak memungkinkan kan ya. Jadi seperti itu. Intinya adalah dalam satu grup itu terdiri dari 6 orang mahasiswa. Jika memungkinkan itu terdiri dari paling tidak satu orang mahasiswi di sana di antara 6 orang tersebut. Okay, so there is a rules for the grouping. Each group consists of maximum. Okay, I forgot to add it here. Maximum 6 students. Okay, with at least 1 female member if possible. Okay, so that's the first rule. Then maybe some of you will ask, okay, how can we make the group? Okay, it depends on each class. Okay, it depends on each class. For my class and Pak Javan class, most likely it will be up to you guys. Okay, but from other classes, later we will discuss about it. Okay, maybe it will be assigned to you guys. Okay, so how the grouping will be, it depends on each class. Okay, then the second one, okay, the chair should be able and easy to be folded or disassembled and handheld, okay,
and handheld carried by one person. Jadi kursi yang nanti kalian buat dari kardus tersebut harus bisa dan juga mudah untuk di disassembly, dilipat atau di disassembly, dan juga bisa dibawa-bawa oleh satu orang. Bisa dibawa-bawa oleh satu orang dalam kondisi disassemble. Oke, dalam kondisi tidak terpasang ya. Saat tidak terpasang, itu bisa dibawa oleh satu orang. Okay. The third one, okay, the construction of the chair should use minimum possible amount of materials. Jadi konstruksi dari kursi kursi kardus yang kalian buat, sebisa mungkin menggunakan jumlah material yang sesedikit mungkin. Karena nanti akan ada penilaian. So later there will be a grading for this. Okay? So that's basically the challenge. Beside that, okay, if you have any question, please try to note, take a note first. Okay? At the end of this announcement, later I will give you a chance to ask question. So the Q&A session will be at the end. Okay? So if you have any question, please take a note. Jadi kalau misalkan kalian ada pertanyaan dari apa yang sudah saya informasikan, tolong catat dulu ya, catat dulu. Sesi tanya jawab nanti saya akan kumpulkan di belakang di akhir kuliah ini setelah saya selesaikan pengumumannya terlebih dahulu. Okay, so basically that's the challenge. Okay, beside that we have rules as well. Okay, we have rules and specification. Okay, the first specification and the most important one. Okay, the chair must be made entirely of single wall corrugated cardboard and glue. So only two materials that can be used to make the chair. Okay, the first one is corrugated cardboard, single wall corrugated cardboard, and the second one is glue. Okay. Spesifikasi yang pertama ya, itu adalah seluruh kursi kardus yang kalian buat itu harus terbuat dari kardus single wall. Oke, kardus single wall. Dan juga lem. Jadi cuma dua material saja yang bisa digunakan di sini. Nah, for those who are confused about what is single wall cardboard, you can see there's a presentation in the figure here. Okay, buat yang bingung kardus single wall itu seperti apa, itu kalian bisa lihat di gambar yang saya tunjukkan di sini. Ya, bisa dilihat di atas, ini gambar pertama ini, gambar yang paling atas, itu adalah single wall cardboard. Oke, kardus single wall itu seperti yang di gambar pertama. Ya. So, you can see here, the first figure is actually showing us the single wall cardboard. Okay, that's the one that we supposed to use. Oke, ini adalah jenis kardus yang kita harusnya gunakan. Jangan gunakan yang kedua atau yang ketiga, double wall atau triple wall. Tidak boleh digunakan. Okay, so you are not allowed to use the double wall or triple wall cardboard. Okay, you must only use single wall cardboard. That's the first specification, the most important specification. Okay. Next, the other specification. The glue may only be used to glue layers of cardboard together. Ya, spesifikasi keduanya adalah lem, ya, lem yang kalian gunakan, lem boleh digunakan, tetapi hanya boleh digunakan untuk menempelkan, beberapa layer cardboard, satu sama lain seperti itu ya. Lem itu hanya bisa digunakan di sana. Oke. Kemudian spesifikasi selanjutnya, the next specification, combined or glued layers of cardboard cannot exceed 3 pieces in thickness.
Jadi seperti yang tadi saya sudah utarakan ya, kalian hanya diperbolehkan untuk menggunakan single wall cardboard. Okay. Jadi totalnya secara ketebalan total yang diperbolehkan itu dari layer cardboard yang kalian tempelkan itu maksimum 3 layer. Jadi maksimum ada 3 buah single wall cardboard itu stacking seperti itu. Ya. Jadi mungkin sebentar. Kalau saya gambarkan, ini adalah wall pertama, single wall pertama, single wall kedua, single wall ketiga, ya. Maksimum seperti ini. So maximum is like this. This is the first single wall cardboard, this is the second single wall cardboard, and this one is the third single wall cardboard. And maximum, you can only stack 3 single wall cardboard. So the maximum thickness is 3 layers. Okay. Lalu spesifikasi selanjutnya. Okay. The next specification. The chair must be fully functional and able to support an 80 kilogram person in the sitting position. Ya. Mohon maaf. Spesifikasi selanjutnya itu kursinya harus berfungsi secara penuh dan mampu untuk mensupport satu orang berberat yang memiliki massa 80 kg, yang memiliki berat 80 kg di kondisi duduk. Seperti itu. Ya. Lalu spesifikasi terakhir, the last specification, the back of the chair must be set in reclining position 60 to 80 degrees to the horizontal and must be sturdy enough to support a person's back in this position. Jadi bagian belakang dari kursi, bagian sandaran kursinya itu harus memiliki sudut dari horizontal itu 60 derajat sampai 80 derajat. Jadi posisinya agak sedikit miring ya, 60 derajat sampai 80 derajat dari horizontal. Dan juga harus kuat untuk mensupport si orang tadi saat duduk seperti itu. Punggung dari orang ini saat duduk seperti itu. Itu adalah spesifikasi terakhir. Okay. I believe there are a lot of questions regarding on this, and try to take a note first, and later we will discuss about it. Saya yakin akan ada banyak pertanyaan terkait dengan spesifikasi ini. Tolong catat terlebih dahulu, nanti di akhir kita akan bahas bersama-sama. Oh, that one is not the last specification. So, okay, the next specification. The seating dimension should be no smaller than 450 times 450 square millimeters, and should be no less than 450 millimeters from the floor. Okay, I think I will grow a little bit here. Okay, when we talk about a chair, maybe it's like this. Okay, please excuse my drawing. Okay, it is not that good. Okay, so this is a chair, for example, and there is a place. Whenever we talk about chair, there is a place where the person will place their buttocks like that. Okay, so this part we call it as the sitting area. Okay, the sitting area should not be smaller than 450 times 450 square millimeters. And beside that, okay, this sitting area should not be less than 450 millimeter from the floor. So the minimum height from the floor is
450 millimeters. That's the minimum height from the floor. Oke, jadi saya coba jelaskan lagi dalam bahasa Indonesia. Saat kita membicarakan suatu kursi, walaupun gambarnya agak jelek ini, mohon maaf, ya, itu kita ada area di mana kita sebut sebagai area duduk. Oke, area duduk ini adalah area di mana orang yang duduk meletakkan pantatnya, seperti itu ya. Nah, area duduk ini tidak boleh lebih kecil dari 450 mm kali 450 mm. Ya, jadi ada minimum areanya. Kenapa kok ada minimum areanya? Supaya tidak terlalu kecil untuk orang yang duduk. Itu yang pertama. Oke. Lalu yang kedua, ketinggian dari area duduk ini paling tidak, jadi ketinggian minimumnya itu paling tidak 450 mm dari lantai. 450 mm dari lantai. Oke. Then the next specification, the total weight of the chair must be lighter than 5 kg. So basically this is the maximum weight based alone. Okay. Spesifikasi selanjutnya itu adalah berat total dari kursi kardusnya itu harus lebih ringan daripada 5 kg. Lebih ringan daripada 5 kg. Jadi maksimum beratnya adalah 5 kg. Next, the chair must be foldable or could be disassembled and fit into a box with the dimension of 900 times 600 times 300 cubic millimeter. Okay. Spesifikasi selanjutnya itu adalah kursinya harus bisa ditekuk atau di disassembly dan bisa masuk ke dalam kotak dengan ukuran 900 kali 600 kali 300 milimeter kubik. Ya, so basically, after you disassemble this chair, okay, you can fit it inside of a box, okay, small box, okay, which has so you can fit the disassembled chair into this particular box, and the box should be the maximum dimension of the box should be like this. This is the maximum dimension of the box, where you can put the foldable or the disassembled chair. Okay. Jadi spesifikasi selanjutnya adalah kursinya itu harus bisa ditekuk atau bisa disassembly dan bisa dimasukkan ke dalam kotak, suatu kotak berukuran 900 kali 600 kali 300 mm kubik ya. Jadi kalau kalian disassembly si kursinya ini, kemudian kalian masukkan ke dalam suatu kotak, ya. Jadi intinya adalah si kursi ini bisa disassembly dan bisa dimasukkan ke dalam suatu kotak dengan ukuran maksimum kotak tersebut adalah ini. Seperti itu. Dan I need an eraser here. Okay. Then the next specification is the complete detailed assembly instruction with diagrams must be supplied with the chair. We are talking about the assembly instruction here. Okay, so you must provide it as well with the chair. So somebody else, the purpose is somebody else that has no idea about the design of your cardboard chair, when looking at the assembly instructions, will be able to do the assembly by himself. Jadi spesifikasi selanjutnya adalah
instruksi assembly komplit dari kursi yang kalian buat itu harus ada. Jadi instruksi assembly-nya lengkap dengan diagram-diagramnya. Jadi bagaimana dari piece-piece kecil tadi itu kalian assembly menjadi kursi itu bagaimana? Tujuannya di sini supaya saat orang lain membaca assembly instruction itu, walaupun orang lain tersebut tidak memiliki ide terkait dengan desain kalian seperti apa, dia bisa melakukan assembly-nya seperti itu. Ya, itu tujuannya. Okay. That one is all the specification. Then the next one, we are talking about the performance test. Okay. We are talking about the performance test. At the end of the challenge later, there will be a performance test. Okay, and before the test started, the chair will be verified for each week, disassembled dimension, and the assembly instruction. The assembly instruction is this one. So all of those three will be verified at the beginning of the test. Okay, di selanjutnya yang perlu kita bicarakan adalah testingnya ya, testingnya. Nah, di awal sebelum kita melakukan tes, asisten itu akan melakukan verifikasi terhadap berat dari kursinya dalam kondisi disassembly ya, lalu ukuran saat dia di disassembled dimension, dan juga akan mengecek juga, asisten juga akan mengecek assembly instruction. Oke, ketiga hal ini akan dicek oleh asisten di awal sebelum tes dilakukan. Oke, selanjutnya, each group has to prepare the chair in the disassembled condition, then prepare 2 members that will do the assembly process. Okay. Jadi step tes selanjutnya itu adalah setiap grup itu harus menyiapkan kursinya dalam kondisi disassembly ya, dalam kondisi tidak terpasang. Okay. Setiap grup itu harus menyiapkan kursinya dalam kondisi tidak terpasang, tidak diassembly, dan juga menunjuk dua orang anggota grup yang akan melakukan proses assembly. Itu adalah proses selanjutnya. Okay. Lalu, once the chair is assembled, it will be validated and tested. Okay. The validation process is done to check the chair dimension. What will be checked there, of course, based on the specification, we have to check this sitting dimension, and we have to check the height of the sitting area from the floor as well. That's the thing that we have to check. What else? This one, reclining angle. We will check it as well. Okay, and we have to check this as well. Okay, whether you follow these rules or not. Okay, so that thing we will do it. We will try to validate it after you assembly. After you finish the assembly. Then after that, we will follow up with the testing. Okay, the testing process will be carried out to check whether the deformation happened if the car is seated by 80 kg person in 2 positions, upright position and leaning position. Leaning position here means that this person lean towards the this one, okay, the back of the chair, lean towards the back of the chair. Okay. Okay, saya akan jelaskan ulang dalam bahasa Indonesia. Pengetesan selanjutnya itu setelah assembly proses itu dilaksanakan, okay,
uh, itu adalah validasi terlebih dahulu, baru kemudian testing. Okay. Validasi itu dilakukan untuk mengecek dimensi dari kursi, dimensi apa saja yang akan dicek. Okay. Yang jelas, pertama adalah sitting area, apakah memenuhi ini atau tidak. Kemudian ketinggian sitting area dari lantai, apakah memenuhi ini atau tidak. Selain itu, reclining angle-nya juga akan kami cek, apakah di antara 60 sampai 80 derajat atau tidak. Selain itu, apakah maksimum layer-nya terpenuhi atau tidak. Tidak boleh melebihi 3 ya, maksimum 3 layer. Seperti itu. Itu adalah yang akan kami verifikasi. Kami akan validasi di awal. Oke, selanjutnya testing. Nah, testing ini dilakukan dengan meminta satu orang yang memiliki berat 80 kg untuk menduduki kursi tersebut. Lalu asisten akan mengecek apakah deformasi yang cukup besar terjadi pada kursi tersebut atau tidak. Di dua kondisi, yaitu kondisi pertama, orang yang bermassa 80 kg ini duduk tegak. Lalu posisi yang kedua adalah saat dia duduk menyandarkan punggungnya ke bagian belakang dari kursi. Ya, bagian sandaran kursi. Bagian ini. Seperti itu. Nah, kalau misalkan terpenuhi, berarti dia lolos. Then, the next one, in the test, is disassembly process. And this disassembly process will be done by only one person. By one person only from the team member. So, each group can point out one of the team member to do the disassembly process. Okay, and the time for assembly and disassembly process will be recorded, and it will be part of the grading as well. Okay. Selanjutnya dalam pengetesan itu adalah proses disassembly. Okay. Proses disassembly ini hanya boleh dilakukan oleh satu orang saja. Jadi nanti setiap grup akan menunjuk satu orang dari salah satu anggotanya untuk melakukan disassembly. Oke, nah proses assembly dan juga disassembly itu keduanya akan dihitung waktunya. Oke, akan dihitung waktunya dan akan direcord, dan ini akan masuk ke dalam bagian penilaian juga. Okay, next, one of the team members should record all the process to make a video for the final report. Ya, yang terakhir ini ya. Salah satu dari anggota tim itu harus merecord, memvideokan seluruh proses, proses dari bagian verifikasi awal, ya, dari bagian verifikasi awal ini, kemudian assembly, kemudian validasi, lalu proses pengecekan berat, bukan pengecekan berat, proses ini pengetesan ya, baik kondisi tegak maupun nyender, lalu proses disassembly juga, itu harus direcord. Karena ini nanti akan masuk ke dalam videonya itu, kalian diminta untuk membuat, mengupload videonya di YouTube untuk masuk di final report kalian. Oke. Now we are talking about the grading. Sekarang kita akan membicarakan terkait dengan penilaian ya. Yang akan dinilai pertama itu adalah originality dan juga desain konsep. Itu 20%. Kemudian chair construction. Totalnya 50% sebenarnya. Chair construction itu totalnya 50%. Nilai yang pertama muncul dari strength. Kekuatan. Apakah memenuhi persyaratan bisa menahan 80 kg orang
berberat 80 kg tadi atau tidak. Lalu yang kedua, strength to weight ratio itu berdasarkan berat dari kursi kalian itu. Ya, makanya berat dari kursi kalian itu nanti akan diukur di awal, dan di sini nanti akan diberikan penilaian. Kemudian penampilan akan dinilai, comfort-nya juga akan dinilai, lalu proses assembly-nya akan dinilai. Oke, proses assembly ini meliputi waktu assembly-nya juga. Seperti itu. Oke, lalu selanjutnya adalah presentasi dan juga reporting. Itu 30%. Meliputi presentasi pertama dari progres di tanggal 1 Maret, presentasi kedua dari progres di tanggal 7 atau 8 Maret, dan juga final report di tanggal 21 Maret. Jadi itu saja yang akan dinilai. Okay. So, when we are talking about the grading, the first that we will grade is the originality and the design concept. It will be 20%. And then the chair construction, it will be the biggest of all, 50%, which includes strength, 15%, whether the chair pass the test or not, the 80 kilogram person sitting on it, that one, okay, pass that particular test or not. Then the second one is the strength to weight ratio. So basically here, what we will grade is if it pass the first test, if it's passed the test, then whether the weight is light enough or not. So if it's lighter, then it will get bigger grades here. Okay. The next one is appearance and comfort. Okay. The looks of it and the comfort of it. And assembly then 10%. Okay. For assembly, what we will check is the ease of assembly and disassembly, as well as the time. How long it takes for the assembly process and disassembly process. Okay. Last but not least is presentation and report is 30%. Okay. What will affect the grades of this is the first one is the first progress report on 1st of March, then second progress report on the 7th or 8th of March, and final report on the 21st of March. So basically, all of this is the things that will affect the grading. Okay. This is the explanation of it. Okay. Then next, the next thing that we need to discuss about is the important dates. So basically, this is all the important dates. The first one is today, 14 February 2022. Project announcement and explanation is today. Then after that, group forming. Okay, it will be between today till Sunday, 20 February 2022. And then on 21st and 22nd February, it will be group discussion in the class. We will talk about the solution development. Okay, so in the class later, next week, okay, in each class, the lecturer and the assistants will guide the class. So you can discuss in each group about the brainstorming process in order to find the solution, then how to and then to process all of those solutions like that. So it's basically
the implementation of the things that we have discussed, okay, that we have discussed last week and 2 weeks ago, I believe. Then after that, 1st of March, concept progress. So each group will have to present in front of the class, maximum 5 slides. Okay, the presentation, the PPT is maximum 5 slides. Okay, and the week after that, 7 and 8 March, it's calculation and file progress. Okay, each group have to present as well, maximum 5 slides. Okay, then on 14th of March, it will be the test day. 15th of March, it will be project evaluation in each class. And 21st of March, it will be the final report deadline. Basically, 21st of March here, there will be announcement for the second project, but before the class started, before 3 p.m. Monday, 21st of March 2022, you have to submit the final report. Okay. For the presentation for the concept progress and calculation and file progress is basically just 5 slides which explaining about the concept progress and calculation and file progress. So it's basically simple presentation. But for the final report, okay, the final report, we try to make a format for it. Okay. The final report is not a normal report, but it's supposed to be in the PowerPoint format. Okay, PowerPoint format. Okay, maximum 10 slides. Maximum 10 slides. So the final report it will be in the PowerPoint format. Maximum 10 slides, and should at least contain the following: the ID of the project, group name and student ID of group members, project description and problem definition, conceptual design alternative, evaluation and selection, detail design, okay, design characteristic and principle, prototyping, design modification improvement, final design description, and the hyperlink of the YouTube video. Okay, and last but not least is a reflection. So basically here you're supposed to explain to us about the lesson that you learned from this particular project, which is supposed to show us as well the testing results, the lesson learned, and possible improvement as well. Oke, jadi ini adalah tanggal-tanggal pentingnya mulai dari hari ini. Oke, dalam 1 minggu ke depan itu kalian akan melakukan group forming sampai hari Minggu tanggal 20 ya. Lalu 21 sama dan juga 22 Februari itu akan ada diskusi di dalam kelas. Ini lebih ke arah implementasi kelas yang sudah materi-materi yang kalian dapatkan minggu lalu dan juga 2 minggu yang lalu. Oke, terkait dengan solution development. Lalu tanggal 1 Maret itu konsep progress, presentasi maksimum 5 slide ya. PPT ya, dalam bentuk maksimum 5 slide. Kalian presentasikan di depan kelas. 7 dan 8 Maret itu calculation and trial progress. Itu presentasi juga. Maksimum 5 slide. Kemudian tanggal 14 Maret itu test day-nya. Tanggal 15 Maret itu evaluasi proyek di dalam kelas ya. Evaluasi proyek di dalam kelas. Kemudian tanggal 21 Maret itu sebelum kelas dimulai ya, sebelum kelas dimulai jam 3, hari Senin 21 Maret sebelum kelas dimulai jam 3 sore itu kalian harus mengumpulkan final report. Okay? Karena pada tanggal 21 Maret ini juga kemungkinan besar kami akan mengumumkan proyek kedua di kelas tanggal 21 Maret. Seperti itu. Okay? Untuk konsep progress dan juga calculation and trial progress ini formatnya simple, hanya presentasi PPT maksimum 5 slide. Itu intinya adalah kalian memberikan progress kalian itu
terkait dengan konsep itu seperti apa, terkait dengan calculation progress seperti apa. Jadi intinya adalah maksimum 5 slide itu semua yang berkaitan dengan progres yang kalian lakukan itu seperti apa kalian tunjukkan. Nah, untuk yang final report itu formatnya seperti ini. Final reportnya tidak seperti final report biasa, tetapi ini formatnya dalam bentuk PowerPoint, ya, maksimum 10 slide dan harus berisi hal-hal berikut: ID, project description, problem definition, conceptual design, detail design, and reflection. Dan juga jangan lupa untuk mencantumkan juga hyperlink dari YouTube video kalian. Nah, YouTube video ini berisi terkait dengan pengetesan yang dilakukan di testing. Ya. Selain itu juga menunjukkan proses dari awal juga terkait dengan proses yang kalian lakukan dari awal. Jadi saat kalian mengerjakan itu sebaiknya ada semacam apa namanya? Kalian harus mengambil video atau mengambil foto juga sebagai buktinya ya, untuk bisa nanti dimasukkan ke dalam YouTube video tersebut. Karena YouTube video itu tidak hanya terkait dengan pengetesan, tetapi terkait dengan proses-proses yang kalian sudah lakukan juga. Seperti itu. Ya. Itu saja. So, that's all. And before I open the Q&A session, I think I will invite all the lecturers if there is something that is related. Sebelum saya memulai sesi tanya jawab, apakah ada yang mau ditambahkan dari dosen-dosen lain? Silakan. Cukup menurut saya Pak Jasri. Oke, Jadi itu mungkin tanya kelas jawab. 36 cukup Pak, mungkin nanti ditunggu saja untuk pengumuman kelompoknya akan dipilihkan untuk kelas 36. Oh, kelas 36 dipilihkan. Kalau kelas-kelas yang lain bagaimana? Apakah akan dipilihkan ke mahasiswa? Kalau kelas 40 gimana Pak? Ya, kelas Pak Bentang. Pak Bentang dan saya nanti ada Excel yang mereka mengisi sendiri. Nanti ada pengumumannya dari Pak Bentang. Oke, berarti dibebaskan gitu Pak ya? Teams mereka tinggal isi gitu lah. Oke. 62 juga dibebas. Kelas 62 juga dibebaskan. Oke. 61. 61 gimana Pak Andi Kuswe? Ya, 61 dibebaskan, Pak. 61 juga dibebaskan. Oke. Yang belum di sini kelas Pak Ferry, Pak. Arti saya bilang ya 62. Oh, 62 Pak Ferry. Oh, 62. Oke, ini pas kalian nih saya nanya langsung. Kelas 62 Pak Ferry, Pak Hisar ya kalau nggak salah. Halo, Pak Ferry, Pak Hisar. Gimana Pak Hisar? Saya sih bebas, cenderung bebas. Pak. Halo, Pak Hisar. Halo? Ya, Pak Hisar. Apakah akan dibebaskan atau akan dipilihkan Pak Hisar? Dibebaskan kelas 62. Sepakat Oke. dengan Ferry. Oke, dibebaskan. Siap. Untuk kelas saya dan juga kelasnya Pak Javan apakah hadir di sini? Hadir Pak. Saya kalau dari saya cenderung mungkin dibebaskan Pak. aja kali Ya, Pak Sadia. ya, sama. Siap. Sama. Saya juga cenderungnya dibebaskan. Jadi kelas saya dan kelas Pak Javan akan dibebaskan juga. Walaupun nanti juga mungkin asisten akan membuat Excel yang bisa diisi oleh mahasiswa supaya nanti kalian bisa mengisi kelompoknya langsung di situ. Seperti itu. Oke. Yang belum lagi siapa ya? Saya kelupaan. Sebentar. Oh, kelas Pak Asep. Pak Rainer kelihatannya masih belum datang ya. Kalau kelas Pak Asep apakah dibebaskan atau dipilihkan Pak Asep? Dibebaskan saja kalau begitu Pak. Dibebaskan. Sama Pak. Dibebaskan sama Pak. Oh, udah datang Pak Rainer. Oke, sip. Sudah Pak. Saya kan masih hari ini. Kirain masih bulan madu ya. Oke, terima kasih banyak Pak Asep, Pak Rainer. Sebentar, ada lagi nggak ya?
Pak Tata tadi itu sudah, Pak Lukman ya? Oke, berarti udah semua ya ini? Ya, sudah Pak. Oke, sip kalau gitu. Jadi itu 36 udah ya. 36 udah. Sudah Pak tadi Pak. Lukman tadi udah bilang apa Kalau namanya? saya ini, tentukan ya. Mas Pak Uca, Pak Uca sama Pak Gia gimana? Oh ya itu belum. Nah itu benar. Kalau kelas Pak Uca dan Pak Gia gimana? Apakah dibebaskan atau dipilihkan? Oh itu nanti asisten aja yang ini yang ngatur. Oh langsung asisten yang ngatur. Ya. Oke. Siap. Oke, terima kasih banyak Pak Uca. Jadi seperti itu ya terkait dengan pengelompokannya. Setelah ini untuk yang dibebaskan pengelompokannya baiknya segera untuk mencari kelompoknya dan segera mendaftarkan di kelas masing-masing untuk kelompoknya seperti itu ya. Nah, sekarang saya akan buka sesi tanya jawab. Oke, saya akan buka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya silahkan. Mungkin ini saya butuh bantuan Pak Andi Kuswoyo, kalau misalkan ada pertanyaan minta tolong langsung gini karena saat saya membuka slide ini saya nggak bisa melihat mahasiswanya. Oke, siapa? Silakan jika ada pertanyaan. Oke, silakan Muhammad Arfiano. Oke, silakan langsung di unmute saja, langsung ngomong aja. Silakan. Oke Pak, saya info 69 izin bertanya. Kalau untuk kardusnya sendiri maksimum kan 3 layer Pak. Nah itu tuh 3 layer tuh masih boleh dilipat-lipat atau sudah harus 3 layer dan nggak boleh dilipat lagi Pak? Oh, saya ngerti maksud kamu. Atau Kelihatannya jadi bentuk gitu. sebentar, ini kelihatannya maksudnya adalah sudah 3 layer kemudian dilipat untuk jadi ketebalannya jadi 6 gitu ya? Iya, atau dijadikan suatu bentuk gitu Pak? Sebenarnya kalau dijadikan suatu bentuk tidak ada masalah, tetapi gini, intinya adalah di setiap bagian itu kan ada ketebalan ya. Di setiap bagian itu ada ketebalan. Nah, ketebalan maksimum di setiap bagian manapun itu kalau kami cek itu tidak boleh melebihi 3 layer. Intinya gitu. Kalau misalkan ada bagian yang kalian ada 3 layer terus dilipat jadi 2, itu ada satu ketebalan di satu bagian yang seperti itu, walaupun 3 layer ini dilem dan 3 layer ini dilem terus satu sama lain tidak dilem gitu ya, itu tetap kami hitungnya sebagai 6 layer. Sorry Pak Satrio. Iya. Itu kan sebetulnya fungsinya 3 layer itu untuk lem. Pada dasarnya ketika tidak dilem itu kan sebetulnya akan tantangan sendiri ya bagaimana dia akan melipatnya. Dan itu kan konsekuensinya ketika kalian menggunakan banyak layer otomatis akan ke weight. Sementara kan challenge-nya adalah as minimum as possible. Jadi seringan mungkin, sesedikit mungkin bahan yang digunakan. Jadi kalau menurut saya sih ini kalau pandangan saya no problem. As long as yang dilem itu hanya 3 layer. Oke. Kalau kayak gitu kelihatannya baiknya kita tanyakan ke dosen yang lain dulu buat finalisasi. Betul, Pak. Ini karena ini Mas tadi yang nanya siapa ya tadi? Tadi yang nanya siapa tadi? Arfiano, bagus Arfiano. Ini karena peraturannya itu akan dibuat sama untuk setiap kelas. Jadi memang sekarang ini kalau kalian ada pertanyaan langsung diberikan supaya kita bisa finalisasi. Ini kalau dari dosen-dosen yang lain bagaimana? Kita finalkan saja. Apakah sebaiknya? Kalau dari saya sepakat Pak sama Pak Andi. Jadi kalau dari saya memang 3 layer itu 3 layer yang dilem. Kalau dia tidak mau ngelem bisa menjadi 6 itu kan sebenarnya udah jadi bentuk Pak. Lipat itu kan bentuk. Jadi itu udah kerugian juga sebenarnya. Iya, itu sudah. Kalau gitu. Tapi siapa tahu mungkin mereka ada ide yang bagus. Jadi tidak masalah. Tidak masalah itu. Justru itu sesuatu yang bisa kita explore gitu, Pak. Oke. Kalau dari yang Bapak-bapak yang lain. Pak Andi, Pak Tata, Pak Aisar, Pak Uca, Pak Javen, Pak Ferry. Ya saya juga sepakat Pak dengan yang disampaikan Pak Andi tadi Pak. Jadi itu bagian dari desain mereka Pak. Semua tadi 3 itu dilem. Oke. Kalau dari yang bapak-bapak yang lain, mungkin biar bisa sekalian langsung difinalkan aja kalau kayak gitu. Pak Pulung, Pak Bentang mungkin. Ya maksudnya ya yang boleh itu adalah membuat bentuk tiap dinding itu sebaiknya ya sedikit mungkin kardusnya begitu, tapi dia bisa menopang 80 kilo
So the objective is you construct. I think the figures that show some examples of care should give you some light of how to design and manufacture the care. Jadi ada contohnya tuh. Jadi maksudnya nggak boleh itu jangan sampai itu hanya tumpukan kardus dari atas ke bawah setebal 45 cm gitu ya ditumpuk terus diduduki kan bisa juga ya. Tapi ya bukan itu maksudnya. Karena itu dibatasi hanya tiga layer. Karena kalau enggak bisa berapa puluhan layer gitu ya. Bagian bawah itu terus udah orang duduk di situ pasti kuat tinggal dikasih apa reclining gitu ya. Tapi kurang rame. Nah ini kan yang contoh ini jelas itu bahwa konstruksi itu dibuat dari kardus yang maksimal setiap bagiannya itu 3 layer. Ya rasanya harus merujuk ke gambar ini mungkin bagus juga. Itu aja. Kalau misalkan 3 layer ditempel terus kemudian ditekuk jadi kayak 6 layer gitu masih diperbolehkan dari Pak Pulung atau gimana? Ya kalau numpuk jadi 6 layer nggak boleh, nanti kan jadi ketebalannya jadi lebih dari 6 layer. Nah, ini berarti pandangannya kalau cuma dibanding dan bersudut, ini kan dibanding dan bersudut gitu ya. Dibanding 3 layer, dibanding ditekuk bersudut, nah nggak apa-apa. Oke, Pak Pulung. Kalau dia on top of each other gitu 3 layer, nah itu jadi 6 layer. Kalau menurut saya sih ya kalau misalnya ada kelompok yang membuat 3 layer kemudian dilipat gitu ya. Pada akhirnya ujung-ujungnya nilainya akan jelek karena strength to weight rasionya akan jelek. Gitu. Itu akan ada penalti di nilai desain gitu ya. Karena yang bagus itu kan justru kalau pakainya nggak 3 layer, tapi 1 layer disusun sedemikian rupa tapi kuat gitu kan. Jadi mikirnya jangan ke 6 layer, tapi ke 1 layer gitu. Cuman ini kalau dari Pak Tata mau kriteria desainnya kan ke arah yang ringan kan? Kenapa yang dibicarakan yang berat malahan? Ini cuma untuk apa batasan aja Pak Tata, batasan spesifikasi. Ya. Jadi kalau Pak Tata sebaiknya dilarang atau diperbolehkan aja? Ya kalau menurut saya sih jangan dipikir ke 6 layer, sesuai dengan aturannya aja gitu ya. Arahkan pikirannya ke arah lightweight, bukan ke arah heavyweight gitu. Oke. Karena itu kan constraint yang dibikin oleh Pak Satrio kan strength to weight ratio kan, seringan mungkin kan. Jadi energi kita pikirkan ke arah bagaimana membuat itu seringan mungkin. Ya, jadi mainannya bukan di melipat itu jadi 6, tapi mencari bentuk yang kuat dan kaku. Idenya kan begitu kurang lebih ya. Jadi manfaatkan semua discovery itu search literatur begitu ya, bagaimana supaya kardus ini menjadi kaku. Apa yang membuat dia menjadi kaku? Tuh. Kreativitasnya dikembangkan di situ. Kalau dari Pak Andi, Pak Ferry ada masukan? Ini saya langsung voting aja berarti dari sini. Pak Ucap, Pak Isa, silahkan. Kan tadi di aturannya udah ditulis sama Pak Satrio kan. Betul Pak. Itu ya udah di luar yang itu berarti nggak usah ditanya gitu, jangan ditanya. Kalau ditanya nanti seperti orang mencari sapi betina itu, tambah lama tambah detail. Oke, jadi udah sesuai ya, ikutin aturan aja gitu. Ya.
Berarti kalau kayak gitu mau kita larang atau enggak, Pak? Oh, berarti dibebaskan atau aja? Ya kan ada Ini maksimum sama 3 yang tadi. tertulis aja, Aturannya Pak kan Satrio. 3 Yang tertulisnya seperti itu, terjemahkan aja udah, begitu loh. Oke. Cukup saya kira aturannya kan udah kita bicarakan dan cukup detail itu. Oke, Pak. Berarti aturannya seperti itu ya, maksimum 3 layer ya, kalau kayak gitu. Jadi apa namanya, supaya tidak tambah panjang pembicaraannya, kita mungkin batasi saja. Kayak di sini ya, combine thickness-nya cannot exceed 3 pieces of cardboard in the thickness. Oke, seperti itu. Cukup jelas ya? Tadi yang nanya siapa tadi namanya? Pak saya. Arviano cukup jelas ya? Iya, Pak. Baik, terima kasih sudah jelas, Pak. Oke. Sekarang lanjut ke Ahmad Maulana. Ahmad Maulana? Iya, Maulana. Ahmad Maulana, silakan. Langsung di... Perkenalkan Pak, saya Ahmad Maulana, NIM 169211181. Kan tadi saya mau bertanya Pak, kan tadi penggunaan triple wall itu tidak diperbolehkan. Tapi penggunaan 3 single wall yang disatukan dengan lem itu diperbolehkan. Nah, jadi apa bedanya jika kita menggunakan 3 single wall atau triple wall, Pak? Gitu, Pak. Bedanya adalah kalau yang triple wall itu sudah jadi 1-3 itu dari manufacturer-nya. Kalau single wall itu materialnya hanya single wall saja yang kemudian kalian modifikasi supaya jadi triple wall. Seperti itu. Itu bedanya. Dan memang triple wall kalau tidak boleh, tidak boleh. Oke? Itu harus diperjelas lagi itu tidak harus 3 lapis gitu loh. Kalau kamu pakai single layer, ya single aja gitu. Sebetulnya idenya itu sebetulnya. Betul. Load to weight ratio. Karena kalau aturannya boleh triple wall, nanti kalian akan cenderung bikin triple wall. Padahal barangkali dan sudah pernah terjadi dengan single wall saja cukup. Ya, terima kasih banyak Pak Andi. Jadi bahwa basisnya single wall. Kalian boleh tumpuk 3 maksimum, tapi nggak harus. Kalau bisa tidak numpuk, kenapa harus ditumpuk? Sorry, kamera saya off ya. Iya, suara saya kedengaran. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Andi. Terima kasih banyak Pak Uca. Jadi seperti itu ya. Ya, mungkin slide yang berikutnya Pak Satrio yang penting itu yang strength to weight ratio itu loh. Strength to weight. Oh, yang penilaian maksud Pak Tata. Iya, jadi fokusnya pada saat mendesain itu kan objektif desainnya adalah itu. Betul. Nah, ini kan 15% kalau kita pada saat melakukan desain, maka bobot waktu mengevaluasi desainnya ini 15% strength to weight ratio. Pada saat kita memilih konsep itu kan. Betul. Ya, terima kasih Pak Tata. Jadi betul sekali tadi yang sudah diutarakan oleh Pak Ucap, Pak Tata, Pak Andi. Jadi intinya di sini itu kita mencari desain yang seringan mungkin. Karena tujuannya itu tetap sama. Yang strength ini asalkan bisa menghandle orang 80 kg dalam kondisi upright position atau leaning position ya, itu sudah masuk ke sana. Nah, kalau yang kondisi di sini ini tergantung dari berat akhir dari masing-masing kursi. Semakin ringan, nilainya akan semakin tinggi seperti itu. Jadi sebenarnya mungkin bisa dikatakan ini salah satu tujuan utamanya gitu ya. Oke, apakah cukup menjawab? Baik Pak, cukup menjawab Pak. Terima kasih. Ya. Oke. Selanjutnya Marshall Tuah Ibrahim. Marshall, wah, oke, silahkan langsung di on-kan saja mic-nya. Mic-nya ya di on-kan ya. Saya mau nanya Pak,
butuh introduksi dulu atau bisa langsung nanya? Langsung nanya aja. Langsung. Oke. Nanya itu nggak akan dinilai kok, jadi nggak usah kayak nanya, namanya siapa nih biasanya nggak usah. Ya, oke. Ini ada lemnya yang dipakai itu lem apa? Lemnya dibebaskan di sini, terserah kalian. Karena ada beberapa jenis lem juga yang akan mempengaruhi berat ya. Jadi silahkan itu karena ini memang tidak ada dispesifikkan di sini ya. Lem itu termasuk salah satu yang dibebaskan. Kalian mau pakai jenis lem apa terserah. Oke, terima kasih. Ya. Mungkin yang nggak boleh ada. Ya Pak Bulu? Pernah itu gini, kardusnya dicor di resin. Itu nggak boleh. Oh ya betul, itu nggak boleh. Betul itu. Itu bukan glue kan? Itu bukan lem. Well, it may act as a glue, kan resin. Yes. Tapi jadi kena cor gitu ya di labur. Resin nggak boleh? Gini. Kalau misalkan kalian menggunakan resin, itu diperbolehkan. Itu kan sebenarnya sama kayak lem juga ya. Itu diperbolehkan, tetapi untuk menempelkan layer satu dengan layer lainnya. Kalau yang tadi yang diomongkan Pak Pulung, itu adalah kalau misalkan si resinnya itu masuk juga ke dalam layernya, bayang nggak? Oh, ya, ngerti. Itu kalian jadinya bikin komposit. Ya. Nah, itu jadinya nggak fair kalau kayak gitu. Karena kekuatannya bukan dari si cardboardnya, tetapi kekuatannya dari lem yang nyampur dengan si cardboardnya itu. Gitu. Oke? Ya, oke, terima kasih. Selanjutnya, silakan. Denny Wisnu. Derin. Oke, silakan Derin. Langsung saja Derin. Oke, kedengaran nggak? Kedengaran. Saya ingin bertanya, buat kardusnya itu kita boleh dilapisin sama cat gitu nggak? Buat sebagai finalisasi gitu? Atau ditambahin berbagai hiasan gitu? Atau hanya kardusnya saja? Balik lagi ke penilaian tadi. Penilaian tadi apa yang dinilai tadi? Kelihatannya baiknya tidak perlu ya, karena material yang diperbolehkan hanya dua yang diperbolehkan. Itu hanya cardboard dan juga lem saja. Cat itu tidak termasuk lem kan ya? Jadi kelihatannya tidak. Oh ya, kita bikin simple saja. Ya. Siap. Buat kardusnya itu harus dalam kondisi utuh kering gitu atau kita boleh kayak proses lagi? Oh nggak boleh, udah utuh kering. Karena tadi kembali lagi ya, kalau misalkan akhirnya itu diperbolehkan, itu jadinya bukan cuma kardus sama lem saja, tetapi nanti lemnya jadi bikin kardusnya jadi komposit. Itu tidak diperbolehkan. Itu jadi curang itu. Nanti ada bagian yang sangat maksud kuat. Saya kayak kardusnya itu dibasahin biasa dulu, terus dikeringkan. Kayak gitu nggak boleh ya? Kayak dibersihkan dulu. Dibersihkan. Oh, oke. Maksudnya kalau misalkan kamu pakai kardus bekas gitu ya? Iya. Oh, kalau pakai kardus bekas, misalkan ada sesuatu, misalkan ada tulisan politron atau apa gitu ya, terserah, nggak usah dibersihin juga nggak ada masalah. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Ya, itu kan maksudnya, itu bagian dari kardus sebelumnya yang bukan kamu tambahkan gitu kan ya? Iya. Nah, itu nggak ada masalah. Okay. Kalau yang kamu tambahin cat buat tambahan lagi, nah itu jangan. Okay. Siap. Terima kasih, Pak. Walaupun mungkin ini juga saya perlu highlight di sini. Kalian perlu tahu bahwa kardus itu kekuatannya mungkin nanti juga akan diinformasikan oleh dosen-dosen di masing-masing kelas ya. Kardus baru dan juga bekas, kalau misalkan sudah pernah dibebani sebelumnya, kardus itu tipikal yang akan turun
kekuatan totalnya seperti itu ya. Jadi itu mungkin termasuk salah satu hal yang harus kalian pertimbangkan seperti itu. Oke. Nanti seharusnya terkait dengan teori-teori ini akan diberikan di masing-masing kelas di minggu depan seperti itu ya. Yang untuk hari ini memang hanya ada kami hanya akan menjelaskan terkait dengan spesifikasinya saja. Oke, silakan. Pak Andi Kuswoyo, saya minta tolong yang selanjutnya karena ini terlalu isinya cowok-cowok semua, minta tolong pilih yang cewek, Pak Andi Kuswoyo. Oke, silakan. Ada yang lain lagi? Oh, di yang present nggak ada yang cewek? Belum ada. Sekarang belum ada yang bertanya lagi. Selanjutnya masih. Ya intinya adalah kelasnya belum akan saya bubarkan. Belum ada pertanyaan. Silakan. Mungkin bisa pertanyaan terakhir. Oh ini nih ada 2. Oh ini masih dari cowok-cowok Pak. Oh jangan. Disclaimer dulu. Aurelia Zadira. Oke, Aurelia. Aurelia, silakan Aurelia. Permisi Pak, jadi lemnya harus cairan atau boleh solid? Maksudnya kayak selotip yang tipe strong gitu. Selotip tidak diperbolehkan. Lem saja. Jadi kayak lem itu misalkan kamu mau pakai Aika Aibon atau pakai lem uhu diperbolehkan. Cuman kalau yang sifatnya double tip itu bukan lem. Tidak boleh itu. Oke. Ini paling kembali lagi ke ini laki-laki Pak. Nasrul Ikhwan, silakan. Nasrul, boleh silakan. Mungkin ini pertanyaannya bukan ke produksinya Pak ya. Kayak ke ketentuannya berkelompok. Kan situasinya sekarang lagi tinggi Omikron Pak. Apakah ada ketentuan khusus buat teman-teman yang nanti nggak bisa berkumpul offline, terutama pada saat pembuatan produknya Pak? Nah ini enaknya gimana nih Bapak-Bapak dosen, silahkan. Karena sebenarnya planning kami ya kami masih berharap ini Omikronnya segera turun ya. Jadi memang akan ada kasus di mana kelas ini akan dibuat hybrid sebetulnya. Kalau misalkan Omikronnya turun, dan semoga saja Omikronnya turun ya. Jadi pada saat diskusi terkait dengan proyek ini, rencananya itu adalah kelasnya akan kelas hybrid. Jadi nanti mungkin bisa jadi kayak separuh dari kelas datang, semua kelompok datang di hari tertentu, atau malah mungkin setengah dari total kelompok itu datang di hari Senin, setengah kelompok lainnya datang di hari Selasa seperti itu. Jadi kemungkinan besar sih pasti akan ada offline, tetapi kapan kami akan memaksakan offline itu memang cenderungnya akan melihat kondisi juga seperti itu ya. Gitu. Mungkin dari bapak-bapak yang lain akan bisa menambahkan, silakan. Ya, saya kira sih kalau melihat aturan ITB sekarang kan semua kuliah didaringkan, tapi praktikum, studio begitu ya itu dikelola dengan bisa hibrid atau offline. Untuk proyek kelompok seperti ini memang idealnya adalah offline, itu idealnya, tapi kondisi kan sekarang sedang seperti ini ya, jadi kita akan mengusahakan untuk offline sebisa mungkin, tapi tentu saja akan kalau ada yang sakit atau ada yang kondisinya tidak memungkinkan, tentu itu kita juga tidak akan bisa mengharuskan kemudian memberi penalti begitu ya, karena situasi kan kita juga tahu seperti ini, tapi sebisa mungkin kita akan memaksimalkan usaha untuk proses kerjasama dalam kelompok ini, ya.
mungkin itu aja sih. Ya, Jadi makasih banyak. juga kita perlu kerjasama dengan mahasiswa, bahwa mahasiswa itu kalau mengerjakan seperti ini kemudian nggak sambil tidak menjaga prokes gitu ya, karena sekarang sedang naik. Ya, terima kasih banyak. Itu. Ya. Jadi seperti itu ya. Ini jawabannya langsung dari dekan itu ya. Baik, terima kasih Pak. Nah, jadi ini sebagai tambahan informasi. PRD ini dan juga kelas perancangan di mesin dan juga yang ada di penerbangan ya, itu termasuk mata kuliah yang nanti outputnya benar-benar akan kami cek betul ya. Ini ada tim kecil yang akan menghandle terkait dengan penilaian di sini. Jadi yang nanti akan dinilai bukan hanya terkait dengan hasil akhirnya saja ya. Hasil akhir itu akan dinilai ya. Hasil akhir memang jelas pasti akan dinilai ya dengan kriteria seperti ini, tetapi proses pun itu nanti akan dinilai. Oke, proses pun akan dinilai. Jadi jangan pernah berpikir kalian jadi freeloader. Oke, jangan pernah berpikir kalian jadi jadi orang yang cuma nebeng ke teman kalian saja. Oke, itu termasuk akan hal yang akan kami cek dalam proses penilaian PRD ini. Ini sedang akan diramu oleh tim kecil, saya akan masuk di dalamnya juga. Jadi nanti bisa jadi misalkan grading dari satu kelompok itu seperti ini mengikuti ini ya, ini adalah grading satu kelompok. Bisa jadi nanti ada anggota kelompok yang mendapatkan grading 100% sesuai dengan ini. Tetapi ada anggota kelompok yang cuma nempel doang, nilainya jauh lebih kecil dari ada anggota kelompok lain. Seperti itu. Oke, saya peringatkan sekali lagi, jangan cuma nebeng doang. Kalian tetap semuanya nih 6 orang anggota kelompok itu harus berkontribusi di sana. Oke, bagi kalian yang cuma nebeng doang dan memang niatnya cuma nebeng doang, akan ada penilaian di sana yang mana nilai kalian akan jadi jauh lebih kecil daripada itu. Oke, makanya saya peringatkan dari awal. Kalau kalian punya planning untuk melakukan itu, jangan lakukan itu. Oke, ini dari pengalaman dari proyek-proyek sebelumnya, ada beberapa mahasiswa yang melakukan itu, dan karena itu pada tahun ini kami berencana untuk melakukan penilaian itu dengan lebih ketat. Oke, saat kami tahu ada mahasiswa yang hanya nebeng doang, oke, saat itu ya nilainya akan kami buat jauh lebih kecil dari itu. Oke, silakan. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi, Muhammad Hilman Mutakin. Muhammad Hilman, silakan. Langsung ditanyakan saja. Saya ingin bertanya mengenai yang spesifikasi itu yang 3 lapis itu. Jadi kalau yang disebutkan tadi kayaknya gambarannya tuh 3 lapis cardboard di sandwich gitu ya. Nah misalkan saya ingin bertanya, misalkan kalau di lapis juga misalkan 3 lapis gitu, tapi yang tengahnya itu ada struktur tambahan, tapi tetap di lem juga gitu Pak. Itu boleh nggak? Jadi maksudnya bukan cuma di sandwich 3 lapis gitu Pak. Ya itu lebih dari 3 lapis Pak. Enggak, maksudnya gini Pak, jadi di sandwich, tapi misalkan tengahnya itu ada struktur tambahan gitu, tapi bukan 3 lapis. Terbuat dari apa? Dari cardboard juga Pak. Tapi di ya, itu antara geometrinya mestinya sambungannya nggak lem kan? Ya. Slot atau apa gitu ya biasanya ya. Jadi kalau ada struktur tambahan itu nggak boleh dilem ya Pak? Iya, kalau sepanjang yang selama ini dikerjakan, jadi misalnya maksud Anda tuh misalnya ada papan, kemudian ada penguatnya yang arahnya siku-siku terhadap papan yang itu kan? Ya, grid gitu Pak. Ya, yang itu biasanya nggak lem. Oke. Terima kasih Pak. Oh, maksudnya kalau lem semua,
Nggak, coba lihat lagi yang tadi syaratnya Pak Satrio. Itu ada harus bisa di disassembly dan ditaruh dalam kotak kecil kan di Betul depan atau sekali. Ya, ini. Mungkin baca Nah, itu aturan dia. yang enggak Pak. Ya, yang aturan pertama sebetulnya udah jelas juga sih Pak. Itu yang glue itu hanya digunakan untuk melapis jadi 3 tebalan. Jadi selain digunakan untuk itu tidak boleh. Ya. Jadi sebetulnya cukup Dia jelas harus aturan. bisa dilepas-lepas itu kan. Ya, betul. betul. Terus sama itu harus bisa dilepas-lepas. Jadi mungkin coba nanti dilihat lagi ya peraturannya. Itu nanti itu kursinya itu harus bisa di disassembly. Dan disassembly-nya bukan disassembly yang rusak ya. Jadi kalau kalian berpikir bahwa kalian strukturnya, karena ini prosesnya itu adalah kalian datang ini bisa jadi ya di testing. Kalian datang akan diverifikasi dimensi, kemudian masanya, kemudian assembly instruction-nya seperti itu. Setelah itu 2 orang dari anggota grup melakukan assembly proses, itu akan di timing di sana. Okay. Timingnya itu nanti akan masuk ke nilai. Kemudian setelah di assembly itu akan akan dilakukan pengetesan. Ingat ya, ini assembly, bukan di sini sebaiknya dihindari proses pengeleman, karena kalau kalian melakukan pengeleman di sini, proses assembly-nya akan lama. Satu, yang kedua, saat disassembly itu akan merusak. Ya, proses disassembly yang kami maksudkan di sini bukan proses disassembly yang merusak. Jadi ini sesuatu hal yang bisa kapanpun itu di disassembly, bisa kapanpun di diassembly seperti itu. Bayang? Baik Pak. Jadi saya ingin meluruskan aja Pak. Jadi misalkan jadi tidak boleh tuh karena harus bisa diassembly dan harus masuk ke box yang dispesifikasi Pak. Kalau di luar itu berarti boleh Pak? Nggak ada masalah. Memenuhi itu. Asalkan memenuhi itu ada nggak masalah. Jadi intinya adalah jangan dibuat ribet. Seperti yang tadi Pak Tata bilang benar. Peraturannya seperti ini. Peraturannya seperti ini, ketentuannya seperti ini. Ya yang di luar yang diatur ini nggak ada masalah. Tapi ingat ya, material yang boleh digunakan hanya cardboard single wall dan juga lem. Dan itu doang. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Ada lagi Pak Dikus? Ada Habibi Mushar. Selain Habibi ada lagi nggak setelah itu? Ada Marshall lagi, tanya lagi seperti itu. Oke, Bu. Berarti mungkin 2 pertanyaan terakhir ya ini, Habibi dan juga Marshall. Setelah itu, karena ini sudah jam 4:30 ya, saya sudahi di situ. Jadi 2 orang penanya terakhir, Habibi dan juga Marshall. Silakan Habibi. Permisi Pak, izin bertanya Pak. Untuk pembagian kelompok tadi Pak, sependengaran saya itu kan 6 orang Pak. Tapi untuk kelas PRD kelas 40 Pak, itu total mahasiswanya ada 56 Pak. Jadi kayak kelebihan 2 orang Pak. Apakah boleh per kelompok lebih dari 6 Pak? Tidak, maksimal 6. Jadi boleh 5 sampai 6. 5 boleh. Oh, artinya yang 2 orang itu boleh gabung ke kelas lain ya Pak? Atau gimana? Nggak boleh kelas lain. Waduh, ini saya kesel nih. Pertanyaan kamu bikin saya kesel. Jadi gini ya, tadi kan 56 ya. 56 itu kan bisa aja ada beberapa kelompok yang anggotanya isinya 5. Itu kan? Tapi tidak boleh ada yang 7. Maksimum 6. Bang. Iya Pak. Seperti itu. Tidak boleh. Di atas 6 tidak boleh. Maksimum 6. Terima kasih Pak. Jadi mau 5, boleh. Silakan. Gitu. Yang tidak boleh juga ada anggota kelasnya tidak masuk kelompok manapun. Jangan biarin berdua kalau gitu. Oke, sudah jelas berarti ya. Langsung kalau sudah jelas mungkin langsung terakhir Tuah Ibrahim. Tuah Ibrahim, silakan pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan yang cukup pendek ya kayaknya. Bentar. Ini misalkan saya buat apa namanya? Tempat duduknya, tempat sandarannya sama tempat duduknya kakinya itu sebagai 2 bagian. Jadi bisa saya lepas pasang gitu. Habis itu bisa saya pack gitu.
Bisa nggak? Terserah kalian. Terserah, boleh, nggak ada masalah. Enggak. Saya kira itu Piero-nya bilangnya itu harus bisa terlipat, bukan itu. Ya, harus masuk ke dalam ukuran kotak. Nah, itu. Atau ya ini ya, foldable atau disassemble dan bisa masuk ke sini. Inti utamanya itu adalah bisa masuk ke sini. Oh, oke. Ya, terima kasih, Kak. Terima kasih, Pak. Mau foldable ataupun disassembled harus masuk ke dalam kotak dimensi sekian tersebut. Itu 900 kali 600 kali 300 itu. Either way. Ya, betul. Ya. Kalau kalian buat komponen terlalu banyak, nanti assembly time akan lama gitu ya. Padahal itu nanti will be time akan di waktu. Tuh. Terima kasih banyak, Pak. Jadi seperti itu ya. Oke. Dari Bapak-Bapak dosen, apakah ada lagi mau ditambahkan sebelum kelasnya saya bubarkan? Silakan, Bapak-Bapak. Dari saya cukup, Pak. Terima kasih. Dari saya juga cukup, Pak Satrio. Dari saya Terima juga kasih. cukup, Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Lukman. Dari Pak Andi, Pak Tata, Pak Isar, Pak Ya, Uca. saya oke. Saya kira sudah cukup. Sudah lebih dari jelas harusnya ya. Ya, mahasiswa harus melihat lagi persyaratan dan apa saja yang akan dinilai gitu. Ya, jangan betul. keluar dari itu gitu. Itu pedoman mereka dalam bekerja gitu. Ya. Jadi ini adalah tugas yang diberikan oleh Pak Satrio, kemudian nanti lanjutkan dengan proses-proses desain yang kemarin sudah diajarkan kan. Ya, terima kasih banyak Pak Tata, Pak Uca. Jadi seperti itu ya ketentuan dari proyek pertama ini. Satu lagi yang saya mau garis bawahi itu adalah anggota kelompok 6 orang itu dari satu kelas yang sama. Jadi jangan sampai antar kelas untuk kasusnya, karena manajemennya nanti akan jadi susah gitu ya kalau antar kelas. Jadi anggota kelompok itu 6 atau kurang itu diperbolehkan hanya dari satu kelas yang sama. Nah, satu lagi untuk PPT ini nanti akan saya videokan karena ini sudah final. Nanti akan saya kirimkan ke seluruh dosen dan juga nanti mungkin masing-masing dosen atau asisten akan mempost di EduNext kelas masing-masing. Jadi kalian coba seluruh mahasiswa coba nanti cek saja di EduNext masing-masing untuk ketentuan-ketentuan ini yang ada di PPT saya hari ini itu dicek di sana. Plus dalam waktu 1 minggu ke depan mungkin memastikan kelompoknya untuk yang dibebaskan anggota kelompoknya dan juga melakukan pendaftaran anggota kelompok di kelas masing-masing itu akan akan dikoordinasi oleh asisten kelas masing-masing seperti itu. Tetapi nanti mungkin ada kelas Pak Tata dan juga kelas Pak Lukman ya yang kemungkinan besar akan di-assign langsung oleh Pak Lukman dan juga Pak Tata dan juga asisten seperti itu. Oke, jadi itu saja. Terima kasih banyak untuk bapak-bapak dosen yang telah hadir hari ini. Terima kasih banyak untuk seluruh asisten yang telah hadir hari ini. Terima kasih banyak juga untuk seluruh mahasiswa yang telah hadir. Oke, tetap semangat. Semoga kalian bisa melakukan proyek ini dengan baik seperti itu. Ya, terima kasih banyak semuanya. Untuk besok satu lagi pengumuman untuk besok kelasnya masih digabungin. Tolong cek EduNext dan juga mungkin mailing list juga tadi sudah diinfokan oleh Pak Ferry. Yang akan mengajar besok adalah Pak Prananda dari Desain Produk. Terima kasih banyak. Mari. Mari Pak Satrio, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak Satrio. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak.